Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali kuliah termodinamika meteorologi lanjut. Kita akan membahas sekarang ini mengenai konsep aktivitas. Konsep aktivitas ini merupakan suatu konsep yang mungkin kadang-kadang sulit dipahami oleh mahasiswa. Mudah-mudahan dengan penjelasan pada sesi ini, Anda dapat mengerti mengenai konsep aktivitas ini yang banyak digunakan pada termodinamika. Untuk membahas aktivitas ini, kembali lagi ke 4 persamaan yang sudah kita bahas sebelumnya ya, pada sesi-sesi sebelumnya. Ada 4 persamaan ini. Nah, sekarang akan diambil persamaan yang keempat. Persamaan yang keempat, dG itu sama dengan minus SDT ditambah dengan VDP. Ini kemudian di bawah ke sini, dG garis bawah sama dengan minus S garis bawah DT ditambah dengan V garis bawah DP. Tidak lain, garis bawah di sini adalah maksudnya spesifik, energi bebas spesifik, entropi spesifik, volume spesifik. Maksudnya spesifik di sini adalah dibagi dengan mol. Jadi ini satuannya joule per mol, ini juga sama, joule per Kelvin mol. Ini satuannya adalah volume atau meter pangkat 3 dibagi dengan mol. Kemudian diambil, aktivitas ini selalu diambil pada temperatur yang tetap. DT sama dengan 0, sehingga persamaannya menjadi dG garis bawah itu sama dengan V garis bawah DP. Kemudian seperti biasa, begitu muncul V garis bawah ini bisa diganti dengan RT dibagi dengan P. Jadi di bawah kondisinya dilihat kondisinya untuk gas ideal. PV sama dengan nRT, V garis bawah ini V dibagi dengan N, V dibagi dengan mol, itu sama dengan RT dibagi dengan P. Ini kemudian disubstitusi ke persamaan V di bawah di atas ini, sehingga menjadi persamaan dG garis bawah itu sama dengan RT dari sini ya, dibagi dengan P, juga P-nya di sini dikali dengan DP. Setelah itu diselesaikan persamaan tersebut, atau persamaan ini bisa ditulis secara umum menjadi RT D ln P. Ini awal orang mendefinisikan aktivitas. Jadi persamaan dG garis bawah itu sama dengan RT D ln P. P adalah tekanan yang berlaku untuk gas. Pada tekanan rendah, gas mempunyai perilaku ideal. Di situ harga fugasitas sama dengan tekanan. Sehingga persamaannya bisa ditulis menjadi dG garis bawah sama dengan RT D ln F. Di sini disampaikan kembali, F dibagi P itu sama dengan 1 pada saat P mendekati 0. Jadi pada saat P kecil, itu biasanya gas berperilaku ideal. Pada saat P besar, gas mengalami penyimpangan dari keadaan ideal ini, yang disebut dengan bukan lagi tekanan, tapi perilakunya disebut dengan fugasitas. Fugasitas dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Fugasitas fungsi yang dipakai sebagai analog tekanan parsial apabila termodinamika diterapkan pada sistem nyata atau sistem real. Itu dikatakan fugasitas, kalau misalnya ideal dikatakan tekanan. Atau ini juga dari Wikipedia, fugasitas adalah besaran dari suatu tekanan ekivalen yang dinyatakan dalam dimensi tekanan sebagai pengganti P. Jadi fugasitas merupakan tekanan pengganti dari P pada gas yang real dan pada tekanan yang lebih tinggi. Kembali lagi ke aktivitas termodinamika ini, sebelumnya kita sudah melihat dG garis bawah itu sama dengan RT D ln F. Ya, ini dikatakan yang sebelumnya pada tekanan rendah harga P itu sama dengan harga F, atau di sini ada faktor P itu sama dengan F dibagi dengan P. P itu sama dengan 1 apabila tekanannya rendah. Pada saat P sama dengan 1 atau F sama dengan P, artinya perilaku gas sama dengan perilaku dari gas ideal. Untuk campuran gas lebih dari satu komponen, seperti sebelumnya kita sudah pernah bahas, G-nya bukan G garis bawah, tapi G-nya ditulis dengan G garis atas. Jadi dG garis atas sama dengan RT D ln Fi. Misalkan kita ingin melihat berapa sih energi bebas Gibbs parsial dari oksigen di dalam udara. Udara merupakan campuran dari oksigen, nitrogen, ada gas-gas yang lain, ada argon, helium, dan lain-lain ya.
Jadi, kalau misalnya kita bicara mengenai oksigen saja, Dg garis atas dari oksigen itu sama dengan RT D ln F oksigen. Ini maksudnya yang beda antara G garis bawah dengan G garis atas. G garis bawah artinya untuk komponen yang murni, G garis atas untuk lebih dari satu komponen. Artinya campuran di situ. Tidak hanya satu komponen. Dilihat perubahan dari dua keadaan, Dg garis atas itu sama dengan RT D ln Fi, delta G garis atas, ini dilihat dari dua keadaan, sama dengan G2, katakanlah keadaan akhir, atau perubahan di akhir. G2 garis atas dikurang dengan G1 garis atas, itu sama dengan RT integral dari fugasitas pada keadaan 1 ke fugasitas pada keadaan 2, D ln F, sama dengan RT ln F2 dibagi dengan F1. G garis atas itu sama dengan potensial kimia. Kita sudah lihat sebelumnya, ya, dari persamaan yang ini, pada segmen-segmen sebelumnya kita sudah lihat. Sehingga bisa ditulis persamaan di atas ini menjadi mu2 atau potensial kimia 2 dikurang dengan potensial kimia 1 sama dengan RT ln F2 dibagi dengan F1. Aktivitas dari termodinamika dari suatu material didefinisikan sebagai rasio atau nisbah fugasitas dari material terhadap fugasitas pada keadaan standar. Jadi AI, Anda lihat di sini AI adalah aktivitas di termodinamika. AI bukan sama dengan, tapi garis 3 artinya didefinisikan. Fi dibagi dengan Fi pada keadaan standar. Ya, sekali lagi, aktivitas I didefinisikan Fi, fugasitas I, dibagi dengan fugasitas I pada keadaan standar. Dengan melihat dua keadaan di sini, keadaan akhir dan keadaan awal. Di sini muncul ln F2 dibagi dengan F1. F1 di sini jadi Fi pada keadaan standar, kemudian Fi di sini adalah F2. Ini keadaan akhir. Jadi pada saat dia murni, kemudian berubah menjadi tidak murni. Aktivitas termodinamika dievaluasi terhadap keadaan standar. Keadaan standar itu biasanya temperaturnya sama, kemudian aktivitas itu dikatakan sama dengan 1 kalau misalkan benda-benda berada dalam keadaan standar. Benda dalam keadaan standar aktivitasnya sama dengan 1. Kemudian di sini didefinisikan apa itu keadaan standar. Jadi seperti sebelumnya sudah disampaikan bahwa aktivitas diset sama dengan 1 pada keadaan standar. Jadi aktivitas I sama dengan atau didefinisikan sebagai fugasitas dari I dibagi dengan fugasitas I pada keadaan standar. Nah, keadaan standar itu seperti apa? Konvensi yang sudah dibuat oleh ilmuwan-ilmuwan terdahulu, keadaan standar untuk gas. Sekali lagi, keadaan standar untuk gas. Gasnya murni, tekanannya 1 atm. Gas murni, apapun gasnya, asalkan dia murni, tekanannya 1 atm, dikatakan gas tersebut berada dalam keadaan standar. Artinya apa? Aktivitasnya sama dengan 1. Yang kedua di sini, keadaan standar untuk liquid dan padat. Juga mirip dengan di atas, harus murni liquid atau murni padat dan tekanannya 1 atm. Jadi kalau misalnya ada benda murni, padat, atau liquid, murni, tekanannya 1 atm, aktivitasnya dikatakan sama dengan 1. Di bawah ini diberikan perbedaan antara aktivitas dan juga keadaan reference yang kita sudah lihat sebelumnya yang digunakan untuk entalpi. Aktivitas menggunakan keadaan standar itu tidak lain adalah murni dan tekanannya 1 atm. Untuk keadaan reference yang sebelumnya kita sudah lihat, jadi di keadaan reference itu misalkan untuk entalpi sama dengan 0, kalau misalnya dia murni, jadi misalkan Fe murni, kemudian temperaturnya 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin, di situ dikatakan keadaan reference, di situ entalpinya sama dengan 0. Ya, sekali lagi untuk keadaan standar, biasanya didefinisikan hanya tekanan dan bentuk fisiknya. Bentuk fisiknya sini lebih banyak dilihat dari kemurniannya. Kalau misalnya tekanan 1 atm, dia murni, aktivitasnya sama dengan 1. Aktivitas merupakan konsep dari isotermal, jadi dilihat pada keadaan temperatur tetap. Mengapa? Karena kembali lagi ke awal, ini saya kembali lagi ke awal untuk melihat kenapa
definisi dari aktivitas itu pada tekanan tetap berdasarkan persamaan yang di atas ini. Jadi yang persamaan terakhir, dG itu sama dengan minus SdT tambah dengan VdP, menjadi ke situ, kemudian diambil pada temperatur tetap, atau dT sama dengan 0, sehingga dG garis bawah sama dengan VdP. Di sini muncul istilah aktivitas. Pertama muncul tekanan, kemudian dibawa ke fugasitas secara umum untuk melihat tekanan dari gas tidak hanya untuk yang ideal gasnya, tetapi juga untuk gas yang real, sehingga dibawa ke fugasitas, sehingga berlaku secara umum ya, tekanan tinggi juga masih bisa berlaku. Setelah itu didefinisikan aktivitas itu apa, FI dibagi dengan FI pada keadaan standar, kemudian sini definisi aktivitas itu seperti apa, keadaan standarnya. Jadi kalau misalnya gas, sekali lagi, dia murni, tekanan 1 atm, aktivitasnya sama dengan 1. Begitu juga dengan padatan dan liquid, kalau misalnya dia murni, baik padatan maupun liquid, tekanannya 1 atm, aktivitasnya sama dengan 1. dG itu sama dengan minus SI tambah dengan VdP, kemudian dG garis bawah sama dengan RT, dibawa ke gas ideal ya, RT dP dibagi P atau RT ln P, kemudian dibawa secara umum dari P menjadi F, diintegralkan, muncul persamaan RT ln FI dibagi dengan FI pada keadaan standar. Ini kalau misalnya diintegralkan dari GI garis bawah pada keadaan standar ke G garis atas di dalam campuran. Jadi ini keadaan akhir, katakanlah dia campuran adalah akhir, awal dia ada keadaan standar. Di sini didefinisikan sebagai aktivitas. Jadi aktivitas I sama dengan FI, fugasitas I dibagi dengan fugasitas I pada keadaan standar. Kemudian ini, kalau bisa dilihat, bisa ditulis menjadi persamaan GI garis atas, di sini, artinya sudah dalam keadaan campuran, itu sama dengan GI pada saat dia murni dalam keadaan standar, ditambah dengan RT ln aktivitas dari I, di mana aktivitas I didefinisikan sebagai FI dibagi dengan FI pada keadaan standar. Ini contoh di bawah ini untuk contoh awal ya, untuk menambah pemahaman aktivitas dari gas ideal pada tekanan 2 atm. Itu sama dengan 2. Mengapa 2? Karena fugasitas dari keadaan standar dari gas ini adalah 1 atm. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, AI itu sama dengan tekanan yang tadi 2 atm dibagi dengan keadaan standar di sini dia murni 1 atm. Jadi aktivitasnya sama dengan 2. Jadi aktivitas dari gas yang tekanannya 2 atm, tekanan itu sekali lagi berbanding lurus dengan fugasitas, 2 dibagi dengan keadaan standar dia 1. Jadi aktivitasnya sama dengan 2. Contoh yang lain, nitrogen murni, tekanannya sama dengan 0,1 atm. Aktivitasnya berapa? Sama dengan 0,1. Aktivitas untuk gas itu biasanya ditulis sama dengan tekanan. Jadi bukan A gambarnya, simbolnya untuk aktivitas untuk gas, tetapi ditulis dalam bentuk tekanan P. Aktivitas ini tidak mempunyai satuan, jadi kalau misalnya dilihat di atasnya, kalau misalnya ada satuan dibagi dengan satuan, jadi satuannya tidak ada. Saling menghilangkan antara atas dengan yang bawah. Ini gambar yang umum dilihat mengenai aktivitas. Jadi kalau misalnya orang bicara aktivitas, pasti muncul gambar dalam campuran, sistemnya biner, ada A dan B, contohnya di sini ya, A dan B. Kemudian kalau misalnya B murni, sesuai dengan definisi dari aktivitas sebelumnya, B murni, tekanannya 1 atm. Aktivitasnya sama dengan 1. Jadi di sini murni B, di sini A-nya yang murni. Perasaan A yang murni, tentu saja tidak ada komponen B, B-nya tidak ada di sini. Kemudian B-nya meningkat pelan-pelan. Ini fugasitas juga meningkat dari B pelan-pelan, sehingga di sini jadi maksimum fugasitasnya. Di sini juga aktivitasnya sama dengan 1. Definisi dari FB, FB Anda lihat fugasitas dari B yang di sebelah sini ditumbuh Y di sini. Fugasitas dari B itu sama dengan XB, fraksi mol. Sini adalah fraksi mol dari B, dari A ke B, dikali dengan FB pada keadaan dia murni. Di mana FB adalah fugasitas dari B pada keadaan dia murni. AB, aktivitas B yang sebelumnya sudah didefinisikan itu sama dengan FB dibagi dengan FB pada keadaan standar. Ini sama dengan XB dikali dengan FB pada keadaan dia murni dibagi dengan FB pada keadaan standar. Yang di atas ini bisa saja sama, bisa saja berbeda, bergantung pada tekanan yang dilihat, juga bergantung pada kondisi-kondisi yang lain. Yang F standar B itu selalu dilihat pada tekanannya 1 atm.
Yang di atas ini belum tentu sama dengan 1 ATM. Jadi secara umum bisa persamaan Euclid seperti itu. Komponen yang ini, FBP dibagi dengan FB standar. Kalau misalnya kita bicara mengenai koefisien aktivitas, ini sering disebut dengan gamma B, atau gamma B itu sama dengan koefisien aktivitas dari B. Jadi persamaan AB itu sama dengan XB dikali dengan FBP dibagi dengan FB standar B, itu sama dengan gamma B dikali dengan XB. Jika gamma B sama dengan 1, perilaku dari campuran ini mengikuti perilaku dari keadaan atau larutan ideal. Ini contoh yang lain mengenai aktivitas, karena sekali lagi aktivitas ini termasuk hal yang sulit untuk dimengerti ya. Tidak begitu mudah untuk memahami apa itu aktivitas sebenarnya di dalam termodinamika ini. Jadi ini diberikan gambaran, sebelah kiri profesinya adalah sebagai nelayan, sebelah kanan adalah petani. Ini untuk menjelaskan ada murni A, murni B ya, untuk benda. Nah, sekarang ini diberatkan oleh aktivitas kita sebagai manusia sehari-hari. Ada orang yang aktivitasnya sebagai nelayan, ada orang yang aktivitasnya sebagai petani. Kemudian kita plot, kemudian kita alurkan dalam suatu grafik. Katakanlah di sini murni nelayan, di sini murni A, murni nelayan, di sini murni petani, di sini murni B untuk kasus benda. Jadi di sini murni petani. Tentu saja, kalau misalnya katakanlah di suatu kampung atau suatu desa, jumlahnya 100 orang, yang untuk memudahkan, jumlahnya 100 orang, dan semuanya adalah petani, tidak ada nelayan. Itu kondisinya adalah kondisi di sini. Kondisi murni petani. Titiknya ada di sini. Oke. Kalau misalnya dilihat aktivitasnya apa di 100 orang tersebut. Semua orang berperilaku sebagai petani. Jadi aktivitasnya petani sama dengan 1. Aktivitas petani di situ sama dengan 1. Kemudian di sebelah, di kampung yang lain, juga terdiri dari 100 orang. Dan semuanya adalah nelayan. Aktivitasnya apa? Nelayan. Dia murni nelayan. Aktivitas nelayan juga di situ sama dengan 1. Tetapi, kalau misalnya dalam satu kampung, di situ katakanlah ada 70 orang petani, 30 orang nelayan. Tentu saja, kalau misalnya dilihat dalam campuran tersebut, aktivitas petani itu tidak sama dengan 1. Aktivitas petani 70 ya, 70 dibagi 100. Itu sama dengan 0,7. Jadi kalau misalnya dilihat di gambar di sini, ini nelayan 100%, ini petani 100%. Kita bicara baru saja mengenai 70 orang petani dalam kampung tersebut. Artinya ya sepertinya di sini ya, sekitar 70 di sini 0,7. Ya, aktivitas petani di situ sama dengan 0,7. Aktivitas nelayan itu sama dengan 0,3. Sama, kalau misalnya itu dibawa ke benda juga sama. Ini aktivitas, kalau misalnya dia murni, aktivitasnya sama dengan 1. Kalau misalnya begitu dalam campuran, aktivitasnya akan berkurang. Jadi aktivitas dalam termodinamika ini yang bagi sebagian orang sulit untuk dipahami. Mudah-mudahan dengan melihat aktivitas petani dan aktivitas nelayan, kemudian dibawa ke sistem termodinamika seperti ini, Anda dapat memahami konsep dari aktivitas ini. Yang kemudian, aktivitas ini dikatakan berbanding lurus dengan konsentrasi. Kalau misalnya kita lihat aktivitasnya sama dengan 1 dari petani, artinya di situ konsentrasinya petaninya 100%. Atau fraksi mol, fraksi mol dari petani itu nggak bisa ya, orang nggak bisa fraksi mol. Tapi kalau misalnya dilihat ke benda, fraksi mol itu sama dengan 1. Atau orang itu sama dengan 100% itu petani di situ. Konsentrasinya 100% di situ petani, aktivitasnya sama dengan 1 dari petani. Begitu konsentrasi dari petani ini kurang, katakanlah tadi menjadi 70 orang dari 100 orang, aktivitas petani juga turun menjadi 0,7. Karena itu, aktivitas itu berbanding lurus dengan konsentrasi. Di kimia atau di termodinamika metalurgi, kita selalu melihat aktivitas. Aktivitas itu tidak lain, berbanding lurus dengan konsentrasi. Kalau misalnya aktivitasnya sama dengan 1, artinya dia murni. Aktivitasnya kurang dari 1, artinya dia tidak murni. Walaupun ada beberapa nanti akan kita lihat aktivitas ada juga yang lebih dari 1 ya. Tapi secara umum aktivitas 1 itu yang murni, kemudian kurang dari 1,
artinya dia tidak murni. Kemudian nanti ada juga yang menyimpang. Aktivitas itu menyimpang, bisa menyimpangnya negatif, bisa menyimpangnya positif. Artinya kalau misalnya dilihat dalam kasus seperti ini, ada petani yang tadinya petani ya, menyimpang tiba-tiba jadi nelayan. Itu artinya negatif dari sisi petaninya. Tetapi ada juga nelayan yang tiba-tiba menyimpang menjadi petani. Itu artinya positif untuk kasus petani. Karena jumlah petani itu akan bertambah. Kita akan lihat nanti contohnya. Tapi mirip. Bisa dibawa contoh kehidupan sehari-hari ini menjadi pemahaman termodinamika. Baik, terima kasih atas perhatian Anda. Mudah-mudahan Anda mengerti ya konsep aktivitas ini yang sulit untuk dijelaskan, kadang-kadang sulit untuk dipahami. Tapi sekali lagi aktivitas di termodinamika ini sama dengan atau berbanding lurus dengan konsentrasi. Kita sudah lihat dari definisi aktivitas, aktivitas itu sama dengan fugasitas dibagi dengan fugasitas pada keadaan standar. Kemudian dibuat atau didefinisikan apa itu keadaan standar. Keadaan standar adalah keadaan mana dia murni. Jadi perubahan dari keadaan tidak murni menjadi murni itu merupakan aktivitas. Kalau misalnya dia murni aktivitasnya sama dengan 1 pada tekanan 1 atm, itu dijadikan sebagai acuan. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga bermanfaat. Semoga Anda juga mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.